pagi teman-teman. Tadi udah berdoa belum? Belum. Berdoa terlebih dahulu ya. Ini ibu saya tunjuk yang memimpin doa. Silakan Mbak yang tengah bisa memimpin doa. Menurut kepercayaan dalam Tuhan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Mbak. Di sini udah pada tahu belum kenal ibu belum? Belum. Mau perkenalan dari ibu atau dari kalian? Dari ibu. Baik, perkenalkan nama Ibu Ratih Raditya Sari sebagai guru BK di sini. Di sini Ibu bisa dipanggil Ibu Ratih. Sekarang boleh memperkenalkan satu persatu ya. Dari sebelah kanan bisa. Perkenalkan, nama saya Syekha Putra Sarita. Saya bisa dipanggil Vika. Baik, selanjutnya Saya Georgia, biasa dipanggil Gia. Saya selanjutnya Alista, biasa dipanggil Alis. Saya Lia, bisa dipanggil Lia. selanjutnya. Francis Samudra, biasa dipanggil Franci. Berarti kalian sudah pada kenal ya? Ya. Baik. Pada siap belum? Ya. Ini Ibu langsung sebelum memberi materi, Ibu mau tanya tahu nggak kamar mandi itu sebelah mana? Belum. Sama sekali belum tahu. Belum. Oke, Ibu menjelaskan tentang materi. Jadi kita mengenai pengenalan lingkungan di sekolah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang orientasi. Orientasi itu pengenalan lingkungan sekolah. Jadi nanti satu persatu Ibu kenalkan gitu. Baik, Bu. Ibu menjelaskan aturan-aturan di sekolah. Yang pertama itu ada datang tepat waktu. Jadi datang tepat waktu itu data sesuai jamnya, jadi nggak boleh terlambat. Jadi di sini kan masuknya jam 7, sebelum jam 7 atau 15 menit itu udah datang di sekolah, jadi biar nggak terlambat gitu. Yang kedua, ada memakai seragam lengkap sesuai jadwal. Jadi kalian memakai seragam itu sesuai dengan harinya. Jadi kayak hari Rabu itu pakai apa, di sini pakai apa gitu. Terus di sini udah tahu belum kalau setiap hari itu pakai seragam apa? Udah tahu belum? Belum. Jadi kalau hari Senin sama hari Selasa itu pakai putih hitam. Jadi atasan putih, bawahan hitam gitu. Kalau hari Rabu itu sama Kamis itu pakai batik. Ya, selanjutnya yang Jumat itu pakai pramuka, yang Sabtu itu pakai olahraga dari sini gitu. Dan selanjutnya adalah memberi surat keterangan apabila tidak datang ke sekolah. Jadi kalau umpamanya kalian sakit gitu harus memakai surat izin dari dokter atau dari orang tua gitu. Yang keempat ada mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi kalau mengumpulkan tugas tepat waktu itu kayak jadi umpamanya ini tugasnya dikumpulin hari Selasa gitu. Jadi kamu harus ngumpulnya tepat waktu, jamnya juga harus tepat waktu gitu. Selanjutnya ada membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalian tidak boleh membuang sampah di sembarangan. Jadi harus di tempat sampah yang ada di ruangan kalian atau di depan sekolah ini gitu. Selanjutnya ada tidak ribut di kelas. Jadi kalau guru yang sedang menjelaskan itu tidak boleh ribut di sekolah. Kalau enggak tidak ribut di kelas gitu. Jadi harus memperhatikan guru. Baik, di sini Ibu menjelaskan tentang sanksi yang ada di sekolah.
Yang pertama itu ada peringatan secara lisan, jadi memberi teguran yang kayak ribut apa gimana gitu. Contoh peringatan secara langsung itu kayak kamu terlambat datang ke sekolah itu diberi skor 5. Nanti kalau udah melebihi batas gitu, baru melebihi batas itu saya batasi 10 skor. Jadi kalau umpamanya kamu udah melebihi itu nanti kamu diberi peringatan secara tertulis. Jadi saya membuat surat buat pernyataan untuk memanggil orang tua di sini. Jadi berbentuk tulisan gitu. Selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan fasilitas di sekolah. Yang pertama itu ada ruang guru. Kalian udah pada tahu belum ruang guru di mana? Belum. Baik, di sini ibu saya menjelaskan dulu, nanti bisa keliling ya. Yang kedua ada ruang konseling. Kalian udah pada tahu belum ruang konseling itu di mana? Belum. Kedua itu ada ruang konseling. Jadi kalau kalian ada yang bermasalah kayak berantem sama teman atau sulit belajar gitu, bisa menemui ibu di ruang BK gitu. Yang ketiga itu ada gudang. Jadi gudang itu buat menyimpan barang yang tidak dipakai. Jadi kayak kursi yang udah rusak itu ditaruh di gudang gitu. Dan keempat itu ada kamar mandi. Kamar mandi itu ada 3. Yang pertama itu ada kamar mandi cewek, yang kedua kamar mandi cowok, yang ketiga ada kamar mandi guru. Nah, jadi kalian kalau umpamanya masuk kamar mandi itu umpamanya cewek ke kamar mandi cewek gitu ya, jangan cewek masuk ke cowok gitu. Terus selanjutnya ada lab bahasa Inggris. Jadi kalau kamu ada pelajaran bahasa Inggris bisa di lab bahasa Inggris yang disediakan di sini. Yang selanjutnya ada lab komputer. Kalian kalau lab komputer itu pelajaran komputer, jadi nggak boleh dipakai buat mainan apapun gitu, buat nonton YouTube apa buat mainan game itu nggak boleh, itu khusus buat belajar. Lalu selanjutnya ada aula itu buat kelas meeting, buat seni atau pertemuan orang tua gitu. Terus selanjutnya ada ruang seni. Itu ruang seni nanti buat seni tari, buat seni musik gitu. Dan ini ada masjid yang beragama Islam. Di masjid kalau yang beragama kayak Katolik, Kristen itu di ruangan berbeda gitu. Nah, selanjutnya ada UKS. UKS itu orang yang sudah sakit, contohnya itu kayak habis jatuh apa sakitnya udah berat itu dibawa ke UKS gitu. Terus ada lapangan itu ada beberapa lapangan. Itu ada lapangan basket, lapangan sepak bola, lapangan voli dan lainnya gitu. Terus selanjutnya ada tempat gazebo, itu buat kayak nyantai gitu atau bisa buat kerja kelompok gitu. Terus habis itu ada ruang serbaguna, jadi bisa buat kerja kelompok, bisa buat nyantai dan sebagainya. Terus ada juga tempat informasi atau mading buat menempelkan pengumuman gitu. Terus ada tempat parkir motor dan parkir mobil.
buat orang tua yang datang ke sini. Terus yang selanjutnya ada kantin dan 2 kantin yang satu kantin sama koperasi, terus yang satu buat kantin 2. Jadi kayak koperasi itu buat kayak ada yang ngeprint, apa fotokopi atau beli alat tulis yang kurang atau habis gitu. Nah, apakah sudah jelas semua? Sudah. Baik, di sini Ibu akan membagikan kertas. Jadi nanti kalian ingat-ingat yang tadi Ibu jelaskan di materi tadi tentang fasilitas apa aja yang ada di sekolah ini. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang fasilitas di sekolah. Kan belum tahu nyatanya atau kayak ruang guru itu di mana. Nah, sekarang kita langsung keliling aja. Tapi sebelum keliling nanti Ibu membagikan kertas di bawah. Nanti kalau habis sudah keliling, kertasnya itu dibawa pulang. Nanti kayak membuat denah sekolah. Jadi yang keliling tadi diingat-ingat, jangan sampai lupa. Nanti kalian membuat dinas sekolahan. Jadi nanti kan Ibu nih keliling nanti sama kalian, nanti membuat denah. Terus di situ nanti kalian ingat-ingat, terus digambar, terus besoknya dikumpulin gitu. Kumpulnya kapan Bu? Besok kalau nggak pagi ya pas istirahat nggak apa-apa gitu. Kalau ingat ya Bu. Kan harus inget, masa nggak inget? Kan lupa Bu, gimana? Nanti kalau lupa aku beri skor. Gambar denahnya boleh digambar orang tua. Nggak boleh, harus gambar sendiri. Terus nanti denah itu digambar, nanti seingatnya kalian garden apa gitu, seingat kalian yang kamu ingat gitu. Nanti kalian membuat denah sendiri, harus bisa, maksudnya harus mandiri buat sendiri gitu, nggak boleh dibantu orang tua gitu. Nanti kalau Ibu jelasin atau keliling gitu diperhatikan, jangan kayak bercerita dengan teman gitu, jangan. Takutnya kalau nggak nggak mengerti atau nggak paham yang dijelaskan Ibu gitu. Baik, sekarang kita keliling ruangan dulu ya. Oke, Baik, Bu. Yuk kita keliling sekarang. Oke. Di sini ada ruang guru, ada ruang konseling. Sekarang masuk di ruang guru terlebih dahulu. Di sini ada informasi buat kayak ngumumin udah dijemput atau belum gitu, atau informasi istirahat, jam pelajaran dimulai atau jam pelajaran selesai gitu. Dan di sini ada beberapa meja dan kursi. Di sini ada guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Dan di sini ada juga guru matematika, bahasa Inggris, dan masih banyak lagi. Dan ini gurunya pada istirahat, jadi tidak ada di ruangan sini. Ini buat kayak ada alat olahraga,
contohnya kayak bola basket, bola voli, dan masih banyak lagi kayak pingpong gitu. Terus di sini buat penyimpanan barang lain gitu kayak. Terus kuncinya itu dibawa ke guru olahraga atau bersangkutan. Jadi kalau umpamanya mau pinjam kuncinya langsung ke guru bersangkutan aja gitu. Selanjutnya di sini ada perpustakaan, jadi banyak buku-buku di sini. Kalau mau baca apa bisa di sini gitu. Di sini juga ada meja kepala sekolah. Jadi kalau umpamanya guru yang mau ngomong sama kepala sekolah bisa di sini, bisa menghadap bapak kepala sekolah. Ini ada ruang konseling, jadi kalau umpamanya ada yang ingin menceritakan masalah gitu apa gimana, bisa menghadap sama guru konseling di sini. Jadi kalau umpamanya ada masalah kayak di kelas atau masalah keluarga gitu bisa bercerita kepada guru konseling tersebut. Di sini banyak kursi ini kita di sini bisa bimbingan kelompok. Jadi kayak konseling ini tidak hanya 2 orang tapi lebih dari 2 orang. Jadi kayak disebut dengan bimbingan. Jadi kalau ada masalah bisa bercerita bareng-bareng gitu. Di sini terdapat gudang buat menyimpan barang-barang yang tidak dipakai atau kayak barang yang rusak gitu. Kayak contohnya kursi atau meja yang pokoknya intinya enggak barang yang tidak dipakai. Ini ada kalau mau mengikuti atau mau pelajaran bahasa Inggris bisa di sini. Jadi gurunya di sini atau di kelas juga bisa. Selanjutnya di sini ada ruang kelas. Barang yang ada di ruang kelas itu tidak boleh dipindah. Boleh dipindah tapi nanti kembali lagi gitu. Jadi kayak posisi dari semula gitu. Juga ada piket kelas, jadi setiap hari itu piketnya ada beberapa orang, jadi kayak menyapu, terus mengambil papan tulis, dan menata kursi yang udah dipakai tapi tidak dikembaliin gitu. Ada pertanyaan? Belum. Di sini ruang kelas kayak isinya kayak ada kursi, LCD, dan proyektor. Proyektor itu buat guru yang menerangkan pakai laptop gitu. Di sini ada kamar mandi wanita dan beberapa kamar mandi. Di sini ada toilet pria. Selanjutnya ada pusat informasi. Kalau ada pengumuman apapun itu bisa ditempel di sini atau bisa buat ngadu juga. Di sini ada tempat simpannya, kayak contohnya ada buat belajar bersama atau bisa buat nyanyi gitu. Di sini bisa buat apapun. Di sini juga ada papan tulis buat menulis kayak umpamanya kalau ada kerja kelompok membutuhkan papan tulis bisa ditulis di sini gitu. Di sini ada ruang keagamaan. Contohnya kalau ada yang beragama Katolik, Kristen itu berdoanya di sini. Dan ini buat menitipkan sepatu. Sebelum masuk ke ruangan bisa sepatunya bisa di sini. Karena ini pintunya dikunci, kalau mau
berdoa, kuncinya bisa mengambil di tempat sampah gitu. Di sini ada tangga, jadi kalau umpama bermain tidak ada di sini, nanti takutnya kalau jatuh apa gimana gitu. Di sini ada kantin dan koperasi. Nah ini kebetulan kantin dan koperasinya ini masih tutup karena belum jam istirahat gitu. Di sini ada tata usaha, jadi kalau mau mengambil surat apa-apa itu bisa di sini. Ini ada ruang kelas 1 dan ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Ini ada kelas 6 yang menghadap ke depan, itu kelas 6. Ini ada aula buat kita seni gitu. Ini buat pertemuan orang tua, terus buat tamu juga bisa di sini. Ini ada parkiran motor dan parkiran mobil di sini. Di sini ada lapangan, jadi bisa lapangan voli, bisa lapangan basket dan lapangan sepak bola. Dan di situ juga ada gazebo, tapi sudah ditempati sama orang tua. Ini ada masjid yang beragama Islam, bisa sholat di sini. Di sini ada ruang seni. Kan ini ada 3 lantai ya. Yang lantai pertama itu seni tari, yang kedua itu seni musik, dan itu seni kayak ada karawitan gitu, bisa di sini. Di situ ada taman yang berbagai pohon yang asri. Kalau seumpamanya pelajaran IPA bisa di sini. Gitu. Kalau ada yang sakit atau ada yang jatuh bisa langsung ke sini. Dan di sini juga ada dokternya dan bidannya. Di sini juga ada mandi. Kalau umpamanya di sana tutup bisa dari sini. Gitu. Ini parkiran motor. Kalau orang tua datang ke sini atau berkunjung bisa parkir di parkiran motor yang disediani di sekolahan tersebut. Di sini juga ada sampah. Jadi kalau orang tua kalian mau jemput juga ke Pak Satpam biar tahu yang jemput siapa. Di sini juga ada sampah. Jadi kalau membuat sampah itu harus sendiri samanya gitu. Komputer. Jadi kalau sebelum masuk lab itu bisa sepatunya bisa dilepas lebih dahulu di rak gitu. Dan ini jadwalnya. Ini suasananya lab komputer. Ini kan dikunci. Kalau mau pinjam lab itu bisa ke pos satpam mengambil kuncinya. Sampai enggak? Sampai. Kalau sekarang kita masuk masuk ke ruang guru di ruangan gimana? Ya, Bu. Yuk kita masuk ke ruangan. Ayo. Baik, sekarang Ibu akan membagikan kertas buat tugas kalian menggambar denah sekolah. Dan saya bagikan satu-satu. Ibu. Kasih Bu. Kan kalian sudah menerima kertas. Terus tugasnya jangan lupa dikerjain sendiri, nggak perlu dikerjain sama orang tua. Baik, Bu. Oke. Ini sekarang kalian boleh keluar ruangan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.